Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Wakil Rektor 4, izinkan saya kembali mengucapkan selamat datang setelah dari Mesir minggu lalu mengikuti International Conference. Di tengah kita hadir juga yang kita hormati dan banggakan Bapak Wakil Rektor 3 dan Bapak Ibu hadirin dan hadirat mahasiswa yang insyaallah semoga kita semua dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir tahun lalu ada sebuah penelitian yang menarik di mana prestasi. Di akhir tahun lalu dilakukan penelitian terhadap negara-negara di dunia ini terkait dengan jumlah atau waktu yang dihabiskan dengan gadget. Gadget itu termasuk HP, laptop, dan iPhone dan segala macam. Yang menarik adalah Indonesia mendapat medali emas. Kita mendapatkan peringkat pertama dunia. Dengan rata-rata waktu orang Indonesia menghabiskan waktunya dengan gadget kurang lebih 5 jam setengah. Jadi kalau dirata-ratakan di Indonesia ini, kita ini menghabiskan waktu dengan gadget kita kurang lebih 5 jam setengah. Tapi ada yang lebih menarik dari sekedar hasil penelitian ini, yaitu generasi zaman now, generasi milenial atau Gen Z itu ternyata menghabiskan waktu rata-rata lebih dari 5 jam setengah, bahkan cenderung sampai sekitar 10 jam. Berarti kalau kita menghitung dalam sehari 24 jam, 6 jam dipakai tidur, berarti tinggal 18 jam, berarti lebih setengah harinya itu dipakai dengan gadget. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah mereka sangat ahli dalam gadget, tetapi salah satu konsekuensinya adalah ketidakmampuan generasi saat ini untuk berkomunikasi dengan baik. Saya yakin ini yang menjadi alasan kenapa di hampir semua fakultas, bahkan saya yakin semua fakultas itu membekali mahasiswa barunya dengan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik kepada sesama teman dan dosen. Kenapa seperti itu? Karena kita alami terkadang banyak mahasiswa kita betul-betul kekurangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga hal ini kemudian memicu menggelitik hati saya untuk mencari ada panduan di dalam bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Karena selama ini kita mendekatinya pakai pendekatan akhlak, gitu ya. Nah, saya mencoba melihat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata banyak, Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya ingin mencoba menyampaikan 2 saja, dan saya ingin mulai dari kisah seorang sahabat, yaitu Mus'ab ibnu Umar. Banyak di antara kita, termasuk saya pribadi, tidak mengenal Mus'ab ibnu Umar dengan baik, sama seperti kita mengenal Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Tetapi beliau punya peran yang sangat penting. Peran adalah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mus'ab ibnu Umar untuk datang ke Madinah, supaya ketika beliau datang, maka beliau sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Long story short, atau ceritanya dipersingkat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Mus'ab ibnu Umar ini selalu duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau membisikkan siapa orang yang datang. Beliau dari Bani Sa'd, kedudukannya kepala suku. Pertanyaannya adalah kenapa itu penting? Ternyata ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anzilun nazilahum." Tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukannya. Jadi
ketika Rasulullah SAW bercerita kepada pimpinan sebuah suku, itu berbeda ketika kita bukan kepala sukunya. Contoh sederhana, ketika saya misalnya berbicara kepada saya menolak, saya cukup mengatakan jangan mako, santai mako, itu tidak apa-apa. Tapi ketika saya misalnya menolak sesuatu di hadapan tempat, di hadapan bapak, pasti saya akan kualat. Direkomendasikan untuk di pesantren kilatkan kembali. Kenapa? Perbedaan konteks, perbedaan siapa yang kita berbicara. Dan saya mengingat ada satu hadis yang ketika kita diajari tentang dakwah, hadis ini sangat terkenal dan ini hadis pilihan, yaitu khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berceramalah, berceritalah atau berdakwalah kepada satu kaum atau seseorang secara spesifik sesuai dengan kadar akalnya. Nah, dari dua hadis ini sangat jelas kita bisa pahami bahwa sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa lawan bicara kita, lalu kemudian kita menempatkan diri kita. Saya ulang, dari dua hadis ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa lawan bicara kita, lalu kita menyesuaikan diri dengan orang yang di hadapan kita. Ini selama ini kurang yang kita perhatikan, padahal ini sangat penting. Karena ini hanya kultum, maka saya langsung ke kesimpulan. Kesimpulan, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, dalam berkomunikasi ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah ada pesan, dan yang kedua ada kesan. Pesan itu akan tersampaikan dengan baik kalau kita mampu menyesuaikan dengan diri kita, siapa orang yang kita temani berbicara. Lalu ketika pesan itu tersampaikan, insya Allah akan muncul kesan yang baik. Sebaiknya, kalau misalnya kita tidak mampu menyesuaikan diri kita dengan baik, biasanya pesan tidak tersampaikan dengan baik dan kesannya pun cenderung juga tidak baik. Bahkan banyak orang di sekeliling kita itu cenderung tidak mengutamakan pesan, mengutamakan kesan. Apa yang terjadi ketika kita berbicara mengutamakan kesan, biasanya pesannya tidak tersampaikan. Padahal dalam berkomunikasi, apa yang kita ingin tukar adalah informasi, apa yang kita sampaikan adalah pesan, sehingga kita harus menitik beratkan pada pesan yang ingin disampaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kultum 7 menit ini memberikan manfaat terutama kepada yang berbicara. Semoga orang yang berbicara dan kita semua menjadi orang yang mampu menyampaikan kesannya, pesannya dengan baik dan menghasilkan kesan yang baik. Subhanallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.